Ketika dia ditolak, Nur malah menyampaikan bahwa dia bersedia membayar hutang-hutangnya dengan melakukan hubungan suami istri dengan Hendrik. Mendengar hal itu, Hendrik merasa sangat kesal dan menghiraukan Nur. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Pada tahun 2019 silam, warga Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur sempat digegerkan dengan penemuan jasad seorang wanita di rumah mantan suaminya sendiri yang merupakan warga negara asing asal Belanda. Kondisinya sangat mengenaskan. Tubuhnya ditemukan tanpa busana, diselimuti kain yang terdapat bercak cairan merah dan lehernya terdapat bekas jeratan. Rupanya pelaku adalah si pemilik rumah sendiri alias mantan suaminya yang nekat menghabisi mantan istrinya karena terganggu dengan dengkuran korban dan dendam lama akibat hutang yang tidak terselesaikan. Bagaimana cerita selengkapnya dari kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Rumah tangga seringkali terjadi karena masalah sepele, seperti di Banyuwangi, Jawa Timur. Seorang warga Belanda membunuh mantan istrinya karena terganggu dengkuran korban. Bagaimana kasus ini bermula? Kita simak penelusuran jurnalis Kompas TV, Enot Sugiharto dari Banyuwangi, Jawa Timur berikut ini. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, tepatnya di Kelurahan Gombeng Sari, Kecamatan Kalipuro, ada seorang warga negara asing yang hidup di wilayah tersebut. Bule tersebut bernama Hendrik Tibol. Warga setempat kerap memanggilnya dengan sebutan Mr. Heng atau Abdullah. Namun di dalam kisah ini, aku akan menyebutnya sebagai Hendrik. Pada saat itu, Hendrik ini sudah berusia 56 tahun. Tidak diketahui secara detail apa aktivitas Hendrik sehari-hari. Namun dia diketahui pernah berdagang ikan segar di depan rumahnya dan pasar mingguan. Di mata warga setempat, Hendrik memiliki kebiasaan yang buruk. Dia suka meminum minuman yang mengandung alkohol, sehingga sifatnya cenderung temperamental dan sering membuat onar di lingkungan setempat. Karena sifatnya tersebutlah, tidak banyak warga sekitar yang mengenal baik sosok Hendrik. Di usianya yang sudah paruh baya, rupanya dia pernah menikah dengan seorang wanita pribumi Indonesia bernama Nur Hoviani atau yang kerap disapa Nur. Pada saat itu, Nur berusia lebih muda dari Hendrik, yaitu sekitar 42 tahun. Hendrik dan Nur tercatat pernah menikah pada tahun 2014. Namun hubungan keduanya kandas dan berakhir dengan perceraian pada tahun 2016. Dari hubungan tersebutlah, keduanya dikaruniai seorang anak yang bernama Jibril, yang pada saat itu baru berusia 3 tahun. Sebelum menikah dengan Hendrik, Nur sudah memiliki 2 orang anak kandung dari pernikahan yang sebelumnya. Anak sulungnya bernama Zainal yang mana usianya masih remaja dan duduk di bangku kelas 11 SMA. Dan anak keduanya bernama Kiswa yang baru saja berusia 11 tahun. Namun, tidak diketahui secara detail bagaimana latar belakang kehidupan Nur. Namun diketahui bahwa setelah bercerai dengan Hendrik, Nur tinggal di rumah yang berbeda dengan Hendrik. Dia tinggal di Jalan Citarum, Kelurahan Panderejo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, bersama dengan ketiga anaknya. Demi menyambung hidup, Nur bekerja di bidang catering. Lalu diketahui bahwa hubungan Hendrik dan Nur ternyata tidak harmonis dan sering bertengkar. Setelah mereka bercerai pada tahun 2016, ternyata hubungan keduanya tidak benar-benar berakhir. Nur masih sering datang ke rumah Hendrik bukan untuk berkunjung, tetapi melainkan untuk bermalam. Bahkan kadang mereka kerap melakukan hubungan layaknya suami istri, padahal keduanya sudah resmi bercerai. Nur juga memiliki kebiasaan yang membuat Hendrik kurang nyaman, yaitu dia kerap meminjam uang kepada Hendrik. Bahkan menurut informasi yang aku baca, pinjaman uang Nur kepada Hendrik mencapai 11 juta rupiah. Dan pada saat itu Hendrik pernah melaporkan Nur ke pihak berwajib atas dugaan pencurian dan percobaan penghilangan nyawa. Namun, laporan tersebut tidak terbukti. Dan selama ini Hendrik hanya merasa dirugikan secara ekonomi dan emosional karena uang yang dipinjam oleh Nur tidak pernah dikembalikan. Hingga pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019, Hendrik tiba-tiba menghubungi Nur untuk datang ke rumahnya karena dia mengetahui bahwa Nur sudah bekerja di bidang catering. Hendrik di saat itu meminta Nur datang ke rumahnya agar Nur dapat membayar hutang. Namun pada saat itu Nur tidak bisa datang.
Akan tetapi, Nur ternyata meluangkan waktu di lain hari. Nur akhirnya datang ke rumah Hendrik mengendarai sepeda motor. Nur datang pada tengah malam sekitar jam 12 malam. Nur memarkirkan motornya di belakang rumah Hendrik dan langsung masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah tersebut mereka sempat ngobrol dan sempat membahas tentang uang yang akan dibayarkan oleh Nur. Namun alih-alih membayar hutang, Nur malah meminta uang lagi kepada Hendrik. Namun permintaan Nur ditolak mentah-mentah karena Hendrik tahu Nur tidak akan pernah bisa membayar hutangnya. Ketika dia ditolak, Nur malah menyampaikan bahwa dia bersedia membayar hutang-hutangnya dengan melakukan hubungan suami istri dengan Hendrik. Mendengar hal itu, Hendrik merasa sangat kesal dan menghiraukan Nur. Di sisi lain, Nur malah melepaskan seluruh pakaiannya dan pergi ke kamar tidur. Tidak lama kemudian terdengar suara dengkuran dari Nur. Ya, dia ngorok. Hendrik yang sedang menonton TV sambil meminum minuman alkohol dan juga soda. Dia merasa terganggu dengan Nur. Dia merasa terganggu karena Nur mengajaknya untuk berhubungan badan, tapi dia tidak mau karena itu untuk membayar hutang. Dan juga suara dengkuran Nur yang sangat mengganggu. Hendrik pun bangkit dan mondar-mandir selama 2 jam lamanya. Pikirannya kalut. Dia merasa diliputi kemarahan yang mendalam, apalagi sedang di bawah pengaruh alkohol. Akhirnya, dia mencari seutas tali. Namun yang dia temukan hanyalah seutas kabel USB komputer. Lalu sekitar pukul 2:50, Hendrik langsung melilitkan tali kabel tersebut ke leher Nur, sembari membekap mulutnya, hidungnya, agar Nur tidak bisa berteriak. Nur yang tiba-tiba mendapatkan perlakuan tersebut, ia pun terbangun, tersentak, terkejut dengan apa yang mantan suaminya lakukan. Nur berusaha menyelamatkan diri, namun dia mulai kehilangan daya akibat bekapan di hidung dan mulutnya, serta jeratan di lehernya. Lama-lama, tubuh Nur pun mulai lemas. Cairan merah mulai keluar dari hidung dan telinganya. Mulutnya mulai mengeluarkan busa. Nur akhirnya meninggal dunia di tempat dengan kondisi tanpa busana. Hendrik yang merasa Nur sudah tidak bergerak lagi, dia pun melepaskan jeratan dan bekapannya. Dia juga membersihkan busa dari mulut Nur dan cairan merah yang keluar dari hidung dan telinga Nur. Tak lama kemudian, Hendrik pun menyadari apa yang baru saja dia lakukan. Dia panik karena menyadari bahwa Nur sudah tewas. Hendrik pun berusaha untuk menghilangkan nyawanya sendiri. Ya, dia ingin mengakhiri hidup. Dia pergi mencari bensin, berniat untuk membakar diri. Setelah menemukan bensin di ruang belakang, dia pun mengambil jerigen berisi bensin tadi dan pergi ke salah satu ruangan di lantai 2 rumahnya. Kemudian dia menyiram tubuhnya dengan bensin tersebut. Namun sobat, di tengah dia menyiram tubuhnya, dia teringat di sebelah rumahnya terdapat sekolah dasar yang akhirnya dia mengurungkan niat untuk membakar diri. Lalu dia pun mencari cara lain. Hendrik kemudian menenggak lebih dari 30 butir obat allopurinol atau obat asam urat. Akan tetapi, karena dia panik, dia kembali memuntahkan semuanya dan tidak jadi keracunan. Hingga sekitar pukul 3:30 dini hari, dia mengirimkan pesan WhatsApp kepada tetangganya yang bernama Ari. Dia bilang, "Minta maaf kalau ada salah, karena aku sekarang bermasalah. Mati, dia mati, aku juga." Begitulah kurang lebih isi pesan yang membingungkan tersebut. Setelah itu Hendrik meminta Ari untuk mengantarkannya ke RSUD Blambangan karena dia merasa mual akibat obat yang sudah dia minum. Di saat itu, Ari tidak memiliki rasa curiga sama sekali. Dia tidak berpikir yang aneh-aneh. Tidak lama berselang, Ari datang untuk menemui Hendrik di dekat gerbang rumah Hendrik bersama dengan tetangga lainnya. Di dalam perjalanan itulah, Hendrik langsung mengakui bahwa dia baru saja menghabisi nyawa mantan istrinya. Ari dan salah satu tetangganya yang lain mendengar hal tersebut, dia merasa bahwa Hendrik mungkin masih dipengaruhi minuman alkohol sehingga dia sedang mengarang cerita. Mereka pun berulang kali menanyakan hal tersebut untuk memastikan kebenarannya. Hingga sampai di rumah sakit, Hendrik mengakui lagi hal yang sama kepada dokter dan juga perawat. Dari situlah Ari dan salah satu tetangganya serta pihak rumah sakit langsung melaporkan hal ini kepada pihak yang berwajib. Berdasarkan pengakuan Hendrik di rumah sakit, pihak Polresta Banyuwangi bergerak cepat. Tim Satreskrim segera menuju lokasi kediaman Hendrik di lingkungan Gombeng Sari, Kecamatan Kalipuro, untuk melakukan pengecekan. Saat petugas tiba di rumahnya, suasana tampak sunyi dan lampu di dalam rumah masih menyala redup. Begitu pintu dibuka, aroma khas alkohol dan obat-obatan langsung tercium. Ketika petugas masuk ke kamar utama di lantai bawah, pemandangan mengerikan langsung terpampang di depan mata. Di atas ranjang, sudah tergeletak jasad seorang perempuan dengan kondisi tubuh tanpa busana, terbungkus kain dan posisi terlentang. Pada lehernya terlihat bekas jeratan yang memerah dan sudah mulai membiru. Sementara dari hidung dan telinga terdapat cairan merah yang sudah mulai mengering.
Tak jauh dari posisi korban, ditemukan seutas kabel USB komputer yang sudah kusut. Kabel itu diduga kuat menjadi alat yang digunakan Hendrik untuk menghabisi nyawa mantan istrinya. Setelah itu, petugas juga menemukan sejumlah barang bukti lain di sekitar kamar, seperti 2 botol minuman keras, beberapa obat-obatan, sebuah alat kontrasepsi, serta sprei yang memiliki bercak cairan merah. Di sudut ruangan, tampak jerigen berisi bensin yang menjadi alat bukti bahwa Hendrik memang sempat berniat ingin membakar diri setelah melakukan aksi mengerikan kepada mantan istrinya. Semua barang bukti tersebut kemudian diamankan oleh pihak yang berwajib untuk keperluan penyelidikan. Tidak lama setelah penemuan jenazah, rumah Hendrik langsung dipasangi garis polisi. Warga sekitar mulai berdatangan, penasaran dengan keramaian di rumah yang selama ini tertutup tersebut. Mereka terkejut, tidak menyangka jika pria asing yang mereka panggil Mr. Heng atau Abdullah itu ternyata baru saja melakukan tindakan kejam kepada orang lain. Beberapa warga bahkan mengaku mendengar suara gaduh samar di malam sebelumnya, namun tidak menyangka bahwa itu adalah kejadian yang mengerikan. Sementara itu, di RSUD Blambangan, Hendrik masih berada dalam pengawasan medis. Wajahnya pucat, tubuhnya lemas, dan dari sorot matanya tampak campuran antara penyesalan dan ketakutan. Polisi yang datang kemudian langsung menggiring dia keluar dari ruang perawatan untuk dibawa ke markas Polresta Banyuwangi. Tanpa banyak perlawanan, Hendrik hanya bisa menunduk dan menyesali perbuatannya. Di hadapan penyidik, Hendrik menceritakan secara rinci bagaimana dia menjerat leher Nur menggunakan kabel USB sambil membekap hidung dan mulutnya hingga akhirnya Nur kehabisan nafas, dan dia juga mengakui bahwa sebelum kejadian dia sempat meminum alkohol dicampur dengan soda dan sedang dalam kondisi emosi tinggi setelah mendengar Nur mendengkur atau mengorok di kasurnya. Penyidik juga menemukan adanya indikasi kuat penghilangan nyawa spontan atau tidak berencana yang dipicu oleh emosi sesaat dan pengaruh alkohol, namun mereka tetap menilai tindakan Hendrik sebagai tindak pidana penghilangan nyawa. Di sisi lain, jenazah Nur dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan untuk dilakukan otopsi. Dari hasil pemeriksaan medis, dokter forensik memastikan bahwa penyebab dari kematian Nur adalah kekurangan oksigen akibat leher yang dijerat. Dan juga ada tekanan pada leher sesuai dengan temuan bekas kabel USB di TKP. Luka lebam di wajah dan leher korban semakin memperkuat dugaan bahwa korban sempat berusaha melawan sebelum akhirnya meninggal dunia. Kabar duka ini dengan cepat menyebar ke seluruh Banyuwangi. Warga terkejut dan sebagian besar menyayangkan tindakan Hendrik yang dikenal sering mabuk dan bertingkah aneh. Banyak yang tidak menyangka bahwa masalah hutang dan pertengkaran kecil bisa berujung pada penghilangan nyawa seorang ibu 3 anak. Di sisi lain, pihak keluarga Nur yang tinggal di daerah Panderejo histeris saat menerima kabar duka itu. Anak sulung mereka, Zainal, tidak kuasa menahan amarah ketika melihat jenazah ibunya terbujur kaku di kamar jenazah rumah sakit. Dia menangis keras sambil berteriak, menuntut pelaku dihukum seberat-beratnya. Sementara itu, anak bungsu korban yang bernama Jibril yang masih berusia 3 tahun belum memahami apa-apa yang terjadi. Dia hanya bertanya dengan polos mengapa ibunya tidak bangun lagi. Di tengah duka yang mendalam dari keluarga dan kerabat Nur, pihak kepolisian tetap melanjutkan proses hukum tanpa pandang bulu. Kasus ini menjadi perhatian luas bahkan bukan hanya di kalangan masyarakat Banyuwangi, tapi juga di tingkat nasional karena melibatkan seorang warga negara asing. Perwakilan Kedutaan Besar Belanda di Jakarta bahkan turun langsung ke Banyuwangi untuk memastikan bahwa hak-hak hukum Hendrik sebagai warga negara asing tetap terpenuhi selama proses penyidikan sidang berlangsung. Hendrik pun dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang penghilangan nyawa dengan hukuman penjara paling lama 15 tahun. Namun Hendrik melakukan pembelaan bahwa dia bertindak tanpa niat dan disebabkan karena pengaruh alkohol. Akan tetapi, bukti menunjukkan bahwa dia masih sadar dan sempat berusaha menghilangkan jejak. Dengan mempertimbangkan sikap kooperatif serta penyesalan Hendrik, hakim akhirnya menjatuhkan vonis 12 tahun penjara. Hendrik menerima putusan itu tanpa banding, sementara keluarga mendiang Nur hanya bisa menangis pilu, merasa hukuman itu tidak sebanding dengan kehilangan yang mereka alami. Itu dia sobat, kisah dari seorang bule Belanda bernama Hendrik yang menghabisi nyawa mantan istrinya karena emosi saat mendengar sang mantan istri ngorok atau mendengkur saat dia di bawah pengaruh alkohol. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?